Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Pratama dengan NIM 1240 90 21 0 50 120 kelas 4E dari jurusan Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek Pratikum Data Analitik dan Data Visualization menggunakan Tableau dengan judul analisis kinerja supermarket menggunakan Tableau. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang analisis. Nah, di sini tema yang saya angkat adalah supermarket performance and sales analytic. Nah, di sini tujuan utama analisis itu mengidentifikasi pola penjualan, kategori produk keunggulan, sebaran wilayah geografis, dan perilaku loyalitas pelanggan. Nah, di sini saya data yang digunakan berasal dari dataset penjualan supermarket yang mencatat transaksi operasional secara komprehensif. Nah, selanjutnya mari kita pahami proses bisnis yang berjalan pada supermarket ini. Di sini ada alur bisnisnya mencakup empat area utama. Yang pertama itu ada transaksi penjualan. Ini pelanggan membeli barang dari berbagai kategori produk seperti beverage, fruits, household, personal care, dan stationery. Nah, kedua itu penerimaan pendapatan dan pajak. Nah, di sini setiap transaksi mencatat total harga penjualan, total price, serta besaran pajak teks yang dikenalkan. Nah, yang ketiga itu ada operasional wilayah. Nah, ini transaksi terjadi di berbagai wilayah dan kata kota atau city dan state. Nah, yang keempat di sini ada retensi pelanggan. Nah, ini semuanya penumpulan reward points yang berdasarkan total belanja untuk program loyalitas pelanggan. Nah, untuk untuk pemahaman datanya sendiri, di sini saya bahas dataset ini terdiri dari 1000 baris transaksi dan 12 kolom atribut. Nah, variabel utamanya yang saya analisis terbagi menjadi beberapa dimensi seperti seperti city atau state atau dimensi geografis lokasi penjualan. Nah, kedua tuh ada produk kategori produk yang dijual. Yang ketiga ada total price dan tax. Ini matriks keuangan atau total penjualan dan pajak. Nah, yang keempat tuh ada quantity itu kuantitas barang yang dibeli. Nah, yang kelima tuh ada sell ID atau sell ID bin dan date. Nah, ini seperti dimensi waktu atau transaksi. Yang keenam berarti reward points. Ini metrik perilaku pelanggan atau loyalitas. Kita akan mendemokan praktek langsung di Tableau. Nah, di sini ada bagian data. Nah, langkah pertama di Tableau adalah cara cara dan tahapan teknis ini. Yang pertama di panel kiri, ini saya memilih koneksi Microsoft Excel lalu upload dataset ya, jadi data sales supermarket. Nah, di situ saya mengubah mode koneksi menjadi ekstra di pojok kanan atas ada performa analisis lebih cepat. Nah, habis itu di panel bawah ini, nah kita memastikan type data tiap kolom sudah tepat. Nah, contohnya kan city. City menggunakan geographic. Nah, habis itu produk kategori ini bernilai teks atau disebut juga ABC ini. Nah, sedangkan total price, nah total price dan quantity, nah ini tipe numerik. Nah,
Dataset ini terdiri dari 12 fields dan 1000 baris data. Sheet pertama. Nah, kita masuk ke sheet pertama yaitu Executive Summary Matrix atau disebut juga Bench. Ini untuk menampilkan matriks KPI utama. Nah, cara dan tahapan teknis pembuatannya yaitu yang pertama. Nah, saya mendrag field measurement ke bagian columns. Di bagian columns, nah, kartu max ini saya membuat type tampilan visual menjadi teks. Nah, lalu drag drag field measure values ke dalam kotak teks atau label. Nah, yang names-nya ke teks. Terus yang ketiga tuh langkah filter matrix. Nah, ini karena secara default tableau masukkan seluruh angka ke measure values, saya melakukan filtering dengan cara mendrag measure names ke kartu filters. Oke. Yang keempat, di dalam jendela filter tersebut, saya mencetak hanya 4 matriks utama yang dibutuhkan, yaitu quantity, text, quantity, text, total price, dan sales data. Lalu mengklik OK. Nah, di sini yang kelima di panel measure values ini matrix diurutan dan sesuaikan format angka melalui klik kanan. Habis itu di view property. Nah, habis itu lagi number format ada tampil ringkas seperti format ribuan ke 119.000 pada total price. Nah, hasil analisisnya ini memberikan ringkasan KPI secara instan seperti 10.227 unit barang terjual, 7.258 total pajak, terus 119.000 total pendapatan penjualan dari total 1.000 transaksi. Oke, lanjut lanjut ke sheet kedua yaitu overlay performance by state city atau geographic map. Nah, sini cara dan tahapan teknis pembuatannya yang pertama saya memastikan type data view city sudah berikon drop. Nah, yang kedua saya double klik ke view city sehingga tableau secara otomatis memunculkan longitude generate. Nah, ini terus di bagian columns-nya. Nah, dan latitude dan length-nya ini di bagian launch-nya. Nah, habis itu yang ketiga di kartu max ini type visualisasi disesuaikan menjadi automate. Ada memunculkan point maker di tiap lokasi cabang. Nah, seperti Los Angeles, Chicago, sama New York. Nah, yang keempat, saya mendrag field total price ke dalam kotak warna ini untuk memberikan efek gradasi warna berdasarkan skala pendapatan serta mendrag total price ke kotak site pada ukuran titik sesuai besar penjualan kayak Los Angeles, New York, dan ini. Nah, yang kelima, langkah filter data ini untuk menyaling wilayah tertentu. Saya mendetek city ke kartu filter yang ini. Nah, di jendela filter city, saya mencetak kotak-kotak operasional utama yaitu Chicago, Los Angeles, dan New York. Lalu mengklik OK. Nah, selain itu saya mengaktifkan show filter. Oke, selain itu saya mengaktifkan show filter pada view city dengan mengklik panel kecil ya ini pada view city di kartu filter. Nah, habis itu kita klik show filter sehingga panel filter
interaktif muncul di sebelah kanan kanvas untuk memudahkan navigasi kota secara dinamis. Nah, hasil analisisnya yaitu visualisasi peta ini memudahkan kita memantau kontribusi pendapatan antar wilayah secara spasial dan melihat kota mana yang menyumbang performa penjualan tertinggi. Masuk ke sheet 3 yaitu overall performance by hour menggunakan visualisasi vertical bar chart. Nah, di sini cara dan tahapan teknis pembuatannya. Pertama, terlebih dahulu saya melakukan proses bisnis pada field cell ID, ya ini dengan cara klik kanan pada field cell ID di panel data, terus klik habis itu bins untuk mengelompokkan interval data transaksi secara terstruktur menjadi sel ID bins jadinya. Nah, di view hasil merupakan saya ID bin saya drag ke badan columns taruh di sini. Yang ketiga view matrix zoom quantity dimasukkan ke badan rows. Berarti masukkan dari sini quantity terus nanti keempat pada kartu max type visualisasi secara eksplisit diatur menjadi board. Jadi board nih di sini. Lalu yang kelima, langkah filter data untuk memungkinkan penyalinan berdasarkan kategori produk. Saya mendrag view produk kategori ke dalam kartu filter. Ya ini di dalam masukin ke filter nanti. Nah, habis itu di generate filter produk kategori, saya memilih select from list, lalu mencentang kategori produk seperti Behance, Fruits, Household, Personal Care, dan Stationery. Nah, lalu klik OK nanti akan dimunculkan secara di sebelah kanan nanti kalau saya pencet mengaktifkan show filter pada foto kategori. Nah, habis itu selain filter utama ini, kartu filter pada set ini juga terintegrasi dengan action filter. Nah, seperti action city, action share ID, dan lain-lainnya. Yang diumumkan dari dashboard ada grafik batang ini dapat merespons pilihan dari sheet lain secara otomatis. Nah, hasilnya analisis ini grafis batang ini memperlihatkan sebaran distribusi volume barang terjual atau disebut juga quantity dari tiap kelompok interval transaksi secara terstruktur dan dinamis. Line contribution, tree map. Nah, di sini cara tahapan teknis pembuatannya. Yang pertama, saya memasukkan dimensi produk kategori. Nah, ini ke dalam kotak detail di kartu max. Maksud ke sini. Nah, yang kedua, saya mendetek matrix total price di bagian sini. Nah, ini ke kotak side dan warna pada kartu max sehingga ukuran luas kotak ke dalam warna biru ditentukan oleh besarnya nilai pendapatan. Nah, ketiga itu yaitu type visualisasi diatur menjadi tree map atau via menu show me lalu view portfolio di drag ke kota label ada nama di sini nama kategori dicetak jelas di atas kotak. Nah, keempat langkah filter data. Nah, filter utamanya produk kategori di sini saya mencetak dimensi produk ke dalam kartu filter lalu mencetak seluruh opsi seperti Behance, Fruits, Household, Personal Care, dan Stationery. Nah, ada seluruh ini produk dapat terpetakan. Lalu yang filter matrix ke warna di sini sub total price, matrix sum juga dimasukkan ke kartu filter untuk mencari kisaran tentang nilai penjualan tertentu yang diinginkan dianalisis secara spesifik. Dimasukkan nanti, lalu action filter atau filter pada sheet ini telah
dilengkapi dengan Pure Action City, Action CID, dan Action CID. Nah, CID bin. Nah, di sini filter action filter ini memungkinkan proporsi luas kotak pada tree map berubah secara real time saat kita mengklik kota atau interval atau transaksi tertentu di dashboard. Nah, hasil analisis proporsi luas kotak memperlihatkan bahwa kategori personal care dan defense memberikan kontribusi untuk pendapatan terbesar dibanding kategori produk lainnya. Kategori terbesar yang personal care sama defense. Nah, kelima yaitu adalah performance by week menggunakan visualisasi dua line chart yang lebih kompleks. Nah, di sini cara tahapannya tuh pertama saya mendrag file cell ID bins ya ini masuk ke bagian columns untuk membentuk sumber horizontal antar transaksi. Nah, di sini masukinnya pada bagian loss ya ini masukkan dua matriks sekaligus sum total price dan sum text. Nah, ketiga saya performa grafik menjadi sumber danda dengan cara mengklik kanan pada pil sum text ya ini di Laos pilih yang dua asis ya ini nih. Nah, habis itu ya kemudian saya mengklik kanan pada sumber nilai nilai di sebelah kanan grafik yang di teks memilih Silonis asis. Nah, ini Silonis asis. Nah, habis itu di Katomax type visualisasi diatur menjadi line ya ini menjadi line lalu warna dalih dipisahkan menggunakan mention names ini semua mention names dari online ini itu mewakili total penjualan sedangkan yang dari biru mewakili total pajaknya. Nah, langkah filter datanya sama seperti sebelumnya itu saya men-drag dimensi produk kategori ke dalam kartu filter lalu memilih seluruh kategori produk brands, fruits, household, personal care, dan stationery ada tren seluruh seluruh lini bisnis terengkam. Nah, action filter itu pada kartu filter sheet ini terpasang keempat action filter yaitu action produk kategori, action city, action site ID, dan action sale ID bin sama itu fitur ini berfungsi otomatis saat kita mengklik kota tertentu atau kategori tertentu di dashboard sehingga tren dari penjualan dan pajak akan langsung memotong atau breakdown data secara dinamis. Nah, di sini semuanya hasil analisisnya visualisasi seluruh data ini mempermudah kita menganalisis tren menggerakkan penjualan dan fluktuasi kewajiban pajak secara berdampingan dari waktu ke waktu. Lanjut ke sheet terakhir kita yaitu loyalty points mapping menggunakan visualisasi scatter plot. Nah, di sini pertama cara tahapan teknisnya itu yang pertama saya mendrag matrix sum total price ya ini ke bagian columns-nya sebagai sumber horizontal. Nah, yang kedua, matrix sum lewat points. Nanti lewat pointsnya dimasukkan ke bagian lowesnya sebagai vertikal. Nah, perbedaan granularitas data, ada data tidak teragregasi menjadi satu titik besar saja. Nah, di sini saya mendrag dimensi cell ID ke dalam kode detail. Nah, pada kartu max dan type bentuk diubah menjadi automatic saja. Nah, langkah filter data ini saya mendrag dimensi produk kategori ke dalam kartu filter sama kayak sebelumnya. Di sini memilih seluruh opsi Behance, Fruits, Household, Personal Care, dan
stationary. Nah, ada seluruh pola sebaran poin loyalitas pelanggan terpetakan. Nah, ini show filter, saya matikan show filter pada produk kategori. Ini show filternya. Nah, sehingga panel checklist interaktif muncul di pojok kanan atas kanvas untuk memudahkan penyalinan kategori produk secara langsung. Nah, hasil analisisnya tuh visualisasi Scatterplot ini memetakan korelasi linear antara besarnya nilai transaksi pelanggan total price terhadap jumlah poin loyalitas atau sudah lewat reward points yang mereka dikumpulkan secara eksplisit. Kita tiba di dashboardnya, dashboard supermarket performance analytics. Nah, di sini tahapannya saya mengatur ukuran kanvas dashboard menjadi automatic. Ya ini ada responsif di layar. Jadinya tuh lebih gede layarnya. Nah, sebelumnya kecil segini. Nah, sekarang sudah sampai segini layarnya nih. Oke. eh, Lalu memasukkan objek detail header. Detail header lalu menata seluruh sheet kayak sheet bands, line chart, bar chart, map, satu plot, dan tree map menggunakan kontainer vertikal dan horizontal. Nah, di sini ada menyediakan panel filter di sebelah kiri. Di sini ada produk kategori, mention name, dan city. Nah, konfigurasi ketersambungan data. Nah, di sini klik kanan kecil di filter city atau produk kategori. Nah, habis itu ke apply to worksheet. Nah, habis itu kan nanti aktifkan aktifkan using this data source. Nah, ini supaya apa? Supaya mengaktifkan klik supaya untuk mengaktifkan semua filter-filter tersebut nih. Lalu konfigurasi eh, sekarang mengaktifkan icon use as filter. Nah, habis itu mengaktifkan icon use filter di pada peta ini supaya menindak sebagai kontrol interaktif. Nah, seperti ini nih, USA filter. Nah, pada geographic map di dashboard ini, peta menyajikan skala seluruh macrofield. Nah, saya memilih kota Los Angeles. Pada filter ini, peta mempertahankan skala wilayah secara presisi, menampilkan mata titik bulat kecil di lokasi tersebut. Nah, nah seperti ini, bulat bulat kecil di lokasi tersebut. Dan ini pas saya tekan klik di Los Angeles saat bersamaan, nah seluruh grafik lainnya seperti Bunch, line chart, scatter plot, dan tree map ini secara real time berubah melalui angkanya. Ini angka juga berubah juga, jadi sebelumnya beda. Nah, selain Vitosity, di sini ada produk kategorinya. Nah, seperti Benevolence, nanti ini semuanya berubah nanti. Berubahnya band, line chart, bar chart, scatter plot, dan tree map. Nah, semua ini berubah juga nih seperti ini. Nah, Benevolence jadinya full semua. Ini juga beda di kotak ini dan lainnya juga beda juga. Kalau fruits seperti ini, nah ini fruitsnya.
Terus ya, ada kota pajaknya, beda penjualannya, beda-beda semua angka-angkanya. Kalau di bagian household juga semuanya berubah juga sama ini beda, nilainya beda. Habis itu yang personal care-nya, terus ini, nah sini sama, ini sama, cuma beda angka sama lainnya juga, dan stationery juga akan berbeda, berbeda perubahan juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke story dengan narasi ringkasan eksekutif dan kinerja supermarket. Nah, di sini ada berbeda dengan tampilan dashboard yang mempertahankan skala peta ya ini secara luas pada bagian story ini. Kita dapat memanfaatkan fitur fokus display yang di mana peta secara otomatis bisa di zoom in mendalam ke titik lokasi spesifik untuk kebutuhan penyampaian insight yang lebih tajam. Nah, contohnya saya um, klik fitur city yang di Los Angeles. Nah, semuanya berubah juga nih, tetap berubah. Kalau saya tekan Los Angeles, bedanya cuma yang sebelumnya nggak bisa di zoom in, sedangkan di story bisa di zoom in di map ini. Nah, ini di sini Los Angeles karena udah klik filter city, jadinya di zoom in. Nah, di sini lanjutnya ke klik yang di New York ini. Nah, semua tetap berubah juga. Ini semua. Nah, di sini udah di zoom in bagian New Yorknya dan satu lagi yang di bagian si Cedo ini. Nah, sudah di zoom in juga perubahannya, ada semuanya juga. Nah, dalam phase ini merupakan penerapan tahap dari 6 step data analisis proses. Nah, ini yang di 6 sheet ini bawahnya dari dari hasil penempatan visualisasi dari eksploitasi interaktif ini, manajemen supermarket dapat mengambil keputusan bisnis dan terukur seperti melokasikan stok pada kategori keunggulan seperti contohnya personal care serta memfokuskan promosi di cabang wilayah tertentu. Nah, nah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua.